Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Asa Firjana Putri dari kelas 3C Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk dan jenis perusahaan. Bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikannya terdapat 3 bentuk yang berbeda, yaitu perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan, atau sering disebut dengan PT. Lalu ada juga jenis perusahaan berdasarkan jenis usaha, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yuk, selanjutnya kita pelajari satu persatu lebih lanjut. Perusahaan berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, yaitu dimiliki oleh satu orang atau tidak lebih. Memiliki keuntungan, mudah pengelolaannya, artinya pemilik bebas mengambil keputusan. Biaya operasi cukup terbilang rendah dan murah. Terdapat kelemahan, yaitu sumber daya terbatas, hanya mengandalkan kekayaan pribadi saja. Lalu, tanggung jawab tak terbatas. Artinya, bila usaha itu rugi, pemilik wajib menanggung dengan seluruh harta pribadinya. Contohnya adalah warung makan, pedagang kaki lima, atau toko kelontong. Lalu yang kedua adalah perusahaan persekutuan, di mana pemiliknya adalah 2 orang atau lebih. Memiliki keuntungan, yaitu sumber permodalan lebih baik dibanding usaha perorangan. Ada pembagian peran dan manajemen antar orang yang terlibat dalam perusahaan ini. Lalu, terdapat kelemahan, yaitu tanggung jawab tak terbatas, di mana resiko ditanggung secara pribadi sampai pada harta pribadi. Lalu contohnya adalah kafe ataupun firma hukum. Lalu yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau PT. Badan usaha berbadan hukum dibentuk berdasarkan regulasi pemerintah, terpisah dari pemiliknya. Terdapat keuntungannya, yaitu mampu menarik modal besar dengan menerbitkan saham ke masyarakat. Terdapat juga kerugian, yaitu harus membayar pajak yang cukup besar, bahkan kadang terkena pajak ganda, pajak perusahaan, ditambah pajak dividen pemegang saham. Contohnya seperti PT Pertamina, PT Indofood, dan PT Bank Mandiri. Jenis perusahaan berdasarkan jenis usaha. Yang pertama adalah perusahaan jasa, di mana menghasilkan jasa bukan barang. Terdapat karakteristik, yaitu intangibility, tidak berwujud, maka tidak bisa disentuh dan dicoba sebelum digunakan. Lalu inseparasi, tidak terpisahkan, jasa diproduksi dan dikonsumsi saat bersama. Lalu heterogeneity, keberagaman, hasil jasa bisa berbeda tergantung pelaksana atau situasi saat itu. Lalu perishability, tidak tahan lama, jasa tidak bisa disimpan. Contohnya adalah Disneyland, menyediakan tempat hiburan. Garuda Airways, menyediakan transportasi udara. Lalu Grand Mercure Hotel, menyediakan tempat penginapan. Lalu selanjutnya ada perusahaan dagang, membeli barang jadi lalu menjual kembali tanpa mengubah bentuk. Kegiatan utamanya adalah pembelian, penyimpanan, pemasaran, penyortiran, pengangkutan, dan pengelolaan resiko. Contohnya adalah mall atau Ramayana menjual pakaian, Gramedia menjual buku dan majalah-majalah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada perusahaan manufaktur, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi. Contohnya adalah buah jeruk diolah menjadi jus jeruk. Lalu, silikon, logam, plastik, dan kaca diolah secara bersamaan akan menjadi smartphone, televisi, ataupun laptop dengan brand yang terkenal seperti Sony ataupun Samsung.